Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, bertatap muka setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Hubbul Huda. Tentunya harapan kita semoga Allah senantiasa terus menerus memberikan kita kesehatan, sehat walafiat jasmani dan rohani kita untuk tetap bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya mungkin kita akan awali dengan kita baca suratul Fatihah dengan harapan yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi saudara kita yang sakit, baik berbaring di rumah maupun di rumah sakit, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada mereka sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yang kedua, kita doakan mobil untuk anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang soleh-soleha, berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kedua orang tuanya, dan menjadi anak yang bermanfaat kelak juga bagi nusa agama dan bangsa. Kemudian kita doakan juga bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan memiliki suatu hajat atau keperluan, semoga Allah SWT realisasikan hajatnya dan kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga doakan anak-anak dan cucu kita yang dalam keadaan menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmunya dan kelak juga bisa memanfaatkan ilmu yang dia peroleh untuk diamalkan kepada yang lainnya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih dalam bab ini, judul tentang al-faslul awwalu fi fadlil masajid wasya'yu ilaiha, ay wasa'yi ilaiha, yaitu pasal pertama tentang keutamaan masjid dan juga berjalan menuju ke masjid. Pada waktu itu kita sampai pada satu pembahasan, satu hadis yang terkait dengan keutamaan berjalan menuju ke masjid. Ya, di sini terus kemudian terkait juga di sini ada satu hadis yang mengatakan atau yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-abadu fal-abadu minal masjidi a'zamu ajrun. Yang paling jauh, maka yang paling jauh dari masjid adalah yang paling banyak pahalanya, yang paling besar pahalanya. Di kasrati sawabi min kasratil masyi, karena banyaknya pahala
dikarenakan karena banyaknya jalan. Gitu. Nah ini ada satu pertanyaan ya. Kalau pertanyaan di sini kan saat ini pembangunan masjid itu kan banyak. Ada masjid Raya Kautsar, Al Kautsar, ada masjid Jabal Ar-Rahmah. Sekarang belum banyak lagi, ada masjid Baitur Rahman, ada masjid Bubul Huda, ada masjid An-Nur di depan sana ya. Terus di sini juga sudah jadi masjid, Masjid At-Taubah, sudah jadi masjid itu. Ya, sudah jadi masjid. Kemarin saya khotib di sana, jadi masjid itu. Ya, dan ya dia berasa sebesar ini, ada gedean ini, mah besaran ini. Di luar ada juga. Sudah jadi masjid. Ya. Nah, ada pertanyaan. Ini kan yang paling jauh, maka yang paling jauh ya. Al-ab'adu fal-ab'adu minal masjidi a'zamu ajran. Yang paling jauh, maka yang paling jauh dari masjid adalah pahalanya yang lebih besar, mendapatkan pahala yang lebih besar. Bagaimana Pak? Kita kan sudah membuat masjid di setiap klaster. Ya. Sementara terkait dengan takmir, bagaimana ini? Sementara kami kan harus meramaikan masjid yang sudah kami buat. Nah, bagaimana dengan masjid Al Kautsar kan kami juga berjalan. Dan memang kalau dilihat dari sesuai dengan ulama mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, pembangunan masjid itu yang ke masjid besar gitu ya, masjid itu harusnya berjarak sama ya jauh, hanya satu di satu daerah tertentu. Nah kita ini kan klaster banyak banget. Nurul Iman ada klaster di situ, ada masjid juga, masjid Nurul Iman. Ya. Nah kalau menurut mazhab Hanafi itu tidak apa-apa, karena kan memang Hanafi itu kan tinggalnya di Baghdad ya. Lama akan di Baghdad itu kan memang kondisinya sudah kompleks lah gitu ya, kesibukannya sudah luar biasa sehingga beliau membolehkan membangun masjid ya. Akhirnya saya menjawabnya ya begini, ada satu hadis kita bilang gitu, hadisnya yang terkait dengan bagaimana ij'alu bi sholatikum fi buyutikum ya wala taj'aluha qubura. Kan gitu ya. Jadikanlah dengan sebagian sholatmu itu di rumahmu. Ya, maksudnya di rumahmu juga kebagian, jangan sampai gak kebagian gitu. Nah, ya, jangan sampai gak kebagian. Dengan melihat hadis ini, saya menganalogikan bahwa itu kan masjid sudah didirikan, tujuannya juga baik untuk itu ya kan. Oleh karena itu ya harus dapat juga. Jangan sampai kita bangun masjid kemudian enggak diisi atau enggak ditakmir atau enggak diramekan gitu. Nah, akhirnya saya bilang dibagi menjadi dua kalau bisa. Kalau memang situ sudah dijumatin ya kita sholat Jumat di situ. Nanti Idul Fitri dan Idul Adha baru di Masjid Raya. Itu pas banget kan, semua kumpul di situ. Dan kita juga begitu kan ya. Artinya di sini kan sekalipun ada masjid-masjid sudah dijumatin Pak. Masjid An-Nur sudah dijumatin, Masjid At-Taubah sudah dijumatin, Masjid Baitur Rahman sudah dijumatin. Masjid ini yang belum nih. Di sini karena sini berdekatan juga sih ada masjid juga di dalam di sini ya. Istiqomah dekat. Ini Al Kautsar. Nah, terus saya bilang juga ya masjid yang ada di sekitar daerah tempat tinggal kita ya ada satu ulama berpendapat ya kalau untuk mengantisipasi jamaah yang tidak mampu lagi untuk berjalan jauh ke sana, maka masjid yang dekat itu yang juga harus dirapikan. Artinya pembagiannya adalah jelas gitu. Sebenarnya posisinya sama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Pak. Masjidil Haram
itu masjid besar, masjid raya. Ya, sementara di dekat tempat hotel kita, pondokan kita, ada masjid juga di sini. Nah, itu bagaimana? Nah, biasanya kalau pas saat bulan haji itu orang-orang Arab itu dikhususkan untuk meramaikan masjid-masjidnya masing-masing di daerahnya. Biasanya gitu. Malah justru di Arab banyak masjid, Pak. Kita jalan biasanya ke Girona, di sana ada masjid. Di Masjid Jin kan dekat Masjidil Haram. Kalau sudah agak dekat, nggak jauh sih ya. Masjid Jin itu ada juga itu. Sini dekat juga. Di sekitar Masjidil Haram tuh banyak masjid kan. Di atas juga tuh di tempat yang apa? Yang sempit-sempit, yang rumah-rumah padat-padat itu juga ada masjid juga. Nah, berarti sama gitu kondisinya gitu ya. Artinya ya tetap harus dipakai untuk atau diramaikan ya. Karena kan ayatnya kan jelas ya di surat At-Taubah ayat 18 ini kan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholati ya kan wa aqamas sholata terus wa ataz zakata terus apa? Wa lam yakhsha illallah. Ya walam yahsya ya. Artinya sesungguhnya orang yang meramaikan masjid adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia mendirikan sholat dan dia menunaikan zakat. Artinya ya tempat masjid ini ya tempat untuk melaksanakan sholat, tempat untuk mengadakan satu kegiatan yang bisa memotivasi keimanan kepada Allah dan hari akhir, tempat juga untuk pelaksanaan zakat yang juga bisa dilakukan di masjid ya, teman-teman juga tempat untuk pendidikan anak ya, itu juga di masjid. Itu kan terkait juga ya iman kepada Allah dan hari akhir ya, seperti ini kan untuk bagaimana menciptakan ini anak cinta masjid juga ya. Pendapat sementara seperti itu ya, karena kan bagaimanapun juga masjid juga harus sudah didirikan, tapi jangan sampai sepi. Karena ada satu hadis mengatakan gini ya, apa mungkin karena ini sudah mendekati kiamat kali ya, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid ya, tidak akan terjadi kiamat itu sampai orang itu berbangga-bangga dengan masjid gitu. Bisa ada hadis yang lain lagi, yatabahan nasu bil masajid wala yu'ammiruha gitu ya, berbangga-bangga dengan masjid yang megah tetapi tidak mentakmirkan. Nah, sekarang kondisi masjid itu aja ya, Masjid Dian Al-Mahri itu kan sekarang udah agak sepi semenjak wafatnya yang punya ya. Dian itu waktu pernah saya lewat itu sepi. Sudah ini paling mungkin kalau bulan Ramadan aja kali mungkin bakal ramai. Ya kan? Ya, masjid-masjid tertentu itu. Jadi banyak masjid-masjid yang megah tapi ya meramaikannya ya susah gitu ya. Tapi kalau Masjid Istiqlal insya Allah ada ya kegiatan pasti tiap harinya, tiap waktunya. Maka perlu kita harus meramaikannya. Baik, kita lanjutkan terkait dengan mendatangi masjid ya. Rawahu Abu Dawud wa Muslim tadi hadis tadi. Kemudian hadis selanjutnya, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khatawatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi. Siapa saja orang muslim, orang mukmin ya, tatahharo bersuci di rumah, baik itu tatahharo dari toharoh minan najasah ay toharoh minal hadas
Barang siapa yang bertoharoh, bersuci, baik bersuci dari najis maupun bersuci dari hadas, fi baitihi, di rumahnya, ya, di rumahnya masing-masing, ya. Di sini apa ya? Fi baitihi, maksudnya di sini bersuci di masjid. Ini tidak mengikat, ya. Akan tetapi yang lebih sempurna adalah berjalan menuju ke masjid dalam keadaan suci. Gitu. Artinya tidak harus kita harus bersuci di rumah terus baru kemudian jalan. Ya, kita batal dimanapun atau dalam posisi apapun kita boleh berwudu juga di sini boleh. Gitu. Masa di sini tidak mengikat, gitu ya. Artinya tidak harus di rumah kita bersuci. Tapi kalau kita bersuci di rumah pun, ya itu juga ya, sesuai dengan hadis ini. Ya. Summa masya, kemudian berjalan ila baitin, ke suatu rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah. Ya, liyaqdiya, untuk menunaikan faridotan, salah satu sholat fardu dari sholat-sholat fardu, ya, yang diwajibkan oleh Allah. Ya, artinya sebagian sholat fardu. Berarti kalau melihat ini, ya, sholat wajib sebaiknya bagi kaum bapak atau kaum laki-laki dilakukan di masjid. Kalau lihat hadis ini, karena udah jelas faridotan min faraidillah, ya, itu kan kewajiban dari, ya, ini sebagian kewajiban sholat wajib, maksudnya sebagian sholat wajib 5 waktu. Berarti sebaiknya kalau melihat ini, ya, walaupun oleh mazhab Syafi'iyah atau ulama Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah sangat ditekankan untuk sholat berjamaah bagi kaum bapak-bapak atau kaum laki untuk ke masjid. Mengapa? Karena dua langkahnya itu, karena khotwatahu, ya, dua langkahnya itu, salah satu dari keduanya itu ada tahuttu khotiatan, menggugurkan dosa, menggugurkan kesalahan. Sedangkan yang lain, yaitu kaki kirinya, ya, wal ukhra, kaki kirinya itu kaki kirinya dulu tadi, ya, kaki kirinya menggugurkan satu kesalahan, kaki kanannya mengangkat satu derajat, tarfa'u darajatan, jadi mengangkat satu derajat. Nah, ini terkait dengan keutamaan menuju ke masjid. Kemudian selanjutnya, hadis yang selanjutnya, man tawadda fa ahsana wudu'ahu, barang siapa yang berwudu di rumah, ini secara khusus. Kalau tadi kan bersuci. Nah, hadis ini lebih rinci atau lebih khusus lah ibaratnya. Kalau tadi lebih umum, nah sekarang lebih khusus. Barang siapa yang berwudu di rumah, kemudian wudunya itu ihsan. Maksudnya wudunya itu tidak hanya yang wajib-wajibnya saja, yang rukun-rukunnya saja, tapi yang sunnah-sunnahnya dilakukan, adabnya dilakukan. Mungkin ada doa-doanya juga dibaca setiap gerakan itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'iyah, yaitu ada doa-doanya. Ketika basuh tangan ada doa-doanya, basuh muka ada doanya. Nah, itu berwudu itu berarti ihsan. Nah, ihsan itu berarti apa? Wudu yang tidak standarnya aja, tapi di atas standar. Kalau standar itu yang rukun, ada 6 kan rukun wudu. Apa itu rukun wudu? Pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku-siku. Ini harus nih, sampai siku-siku. Ini anak kita nih, harus diingetin terus itu. Anak murid kita. Kadang-kadang malas buka tangannya ini. Maksudnya buka baju lengannya ini untuk supaya bisa nyampe ke sini tuh malas banget kalau dia pakai lengan panjang atau itu. Nah, ini perlu diperhatikan. Waktu saya kemarin di situ juga ada itu anak dari sini sok wudu.
tapi bukan tangan, kaki. Nah, kaki itu sering juga itu Pak, anak itu nggak sempurna, ujungnya doang, tumitnya nggak kena. Nah ini kan, ujungnya dong begini-gini, tumitnya nggak kena. Ulang lagi, itu nggak sah. Wudunya nggak sah, wudunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Saya bilang gitu, karena itu rukun, ya kan. Nah, jadi membasuh tangan sampai siku-siku, kan, terus kemudian mengusap sebagian kepala. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengusap sebagian kepala, ada yang mengusap ya sekaligus satu kepala dengan mengusap rambut yang ada di atas kepala semuanya dan langsung membasuh telinga. Ya itu ada yang kayak gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i itu kan boleh sebagian saja. Cuma sebagian ini bukan rambut yang panjang begini ya, tetapi rambut yang tumbuh di atas kepala. Itu yang harus dikenain di kepala. Karena ya itu wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepalamu. Jadi bukan, walaupun terjemahannya itu adalah rambutmu, tapi di situ ru'us itu jamak dari roksun, artinya kepala. Jadi kepala, walaupun nggak ada rambutnya, tetap kepala. Jadi ru'us sebagian, ya sebagian saja, sepertiganya saja sudah cukup, gitu ya. Nah, tidak sah kalau misalnya anak perempuan kan rambutnya panjang terus segini doang, nggak kena ke kepala, itu cuma rambutnya doang, itu tidak sah, gitu ya. Maka perlu dijelaskan kalau ke anak itu ya, tentang anak itu berarti kepala yang, jadi rambut yang tumbuh ada di atas kepala. Nah, itu juga harus sempurna. Kemudian membasuh kaki pun juga itu rukun dan harus sempurna sampai mata kaki. Ihsannya sampai betis. Nah, gitu. Tangan juga begitu. Dari sini sampai ke siku-siku, wajibnya. Ihsannya lebihkan, gitu. Yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu yang sunah-sunahnya, yang terbaik lah, ya. Baik, kemudian summa roha, kemudian dia berjalan. Roha itu berjalan sama dengan masya, ya, 6 ya. Ilal jamaah lisolliya ma'ahum, untuk melakukan sholat berjamaah bersama para jamaah yang lainnya. Roha, ya, berjalan. Berarti kalau kata-kata roha ini artinya berjalannya seperti masya. Itu berbeda dengan sa'a, ya kan? Kalau sa'a itu lebih cenderung segera. Ya, jadi ada gerakan yang agak, coba sa'i. Ini kan dari kata sa'a. Sa'i itu apa? Berjalan cepat kan? Berlari-lari kecil lah ya. Itu berlari-lari kecil kalau di batas lampu hijau, ya kan? Setelah itu jalan kaki, tapi kan jalan kaki agak cepat, sa'i. Atau berlari kecil makanya agak cepat, itu sa'i. Makanya kalau sholat Jumat bunyinya bukan famshi, ya, tapi bukan terus kemudian apalagi ruh gitu ya, farroh. Roha itu sebenarnya artinya juga artinya pergi, berjalan keluar gitu ya. Tetapi fas'au, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan sholat Jumat, fas'au, segeralah. Sementara kalau sholat wajib nggak usah bersegera, ya, kau berjalan saja, ya, maksudnya tenang, nggak usah gerabak gerubuk, ya, karena sesungguhnya nanti ada hadisnya itu, ya, bahwa tetap orang yang masbuk itu sekalipun dia mendapati jamaah atau sudah bubar, ya, dia itu sudah mendapatkan pahala dan tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala orang yang sudah sholat tadi, yang rawatib tadi. Itu ada hadisnya ini. Nanti yang kedua ini. Jadi berjalan cepat. Tapi kalau Jumat kenapa disuruh bersegera?
Karena Jumat kan nggak ada waktu panjangnya, nggak ada rentang waktunya. Jumat selesai ya sudah, nggak ada lagi Jumat lagi gitu. Maksudnya nggak ada Jumat lagi sendiri ya. Kayaknya nggak ada ya sekali, Jumat sekali aja kayaknya. Ya gitu. Paling ya diganti dengan sholat duhur. Ya nggak ada qadha sholat Jumat. Ya karena itu maka mengapa segera. Jadi kalau udah azan segera. Ya. Artinya apa? Udah cepet-cepet gitu loh. Udah azan Jumat kok. Makanya ya karena kreasi seorang sahabat ya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan di masa itu, karena begitu sibuknya para sahabat Nabi pada saat itu dengan dagang. Karena pernah di dalam sholat Jumat itu Nabi sedang khotib, ditinggalin makmumnya karena datang pedagang dari Yaman, dagang dari luar, dari Syria. Ya mereka langsung keluar, langsung dagang, langsung ya Nabi ditinggalin sampai tinggal 12 orang. Ya, tinggal. Karena ada di surat Jumat itu. Wataroku qaima. Mereka meninggalkanmu hai Muhammad dalam posisi berdiri. Ya, pada pergi semua. Tinggal 12 orang. Nah, oleh karena itu Imam Maliki itu menetapkan sholat Jumat itu paling sedikit 12 orang. Tapi kalau Imam Syafi'i 40 orang. Dan 40 orang itu sudah harus mukim, bukan musafir, mukim. Mukimnya pun juga harus ya tidak yang banyak maksiat. Sehingga ada beberapa tempat dulu ya di Serpong, saya waktu KKN daerah Cisauk, Cicayur waktu itu sholat Jumat, habis sholat Jumat komat lagi sholat zuhur. Ya, tapi bagi yang enggak ikut ya pergi. Nah, kalau saya kan KKN ya harus ngikutin, apalagi saya yang jadi khotibnya ya ikut sholat zuhur juga. Jadi ikut komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat apa ini? Kaget saya. Ini sholat zuhur Pak. Loh kenapa? Jadi karena hati-hati Pak. Jadi mazhab khawatiyah. Jadi mazhab hati-hati. Khawatir 40 orang ini tidak memenuhi syarat. Karena masih banyak yang melakukan judi. Karena masih banyak yang minum minuman keras. Jadi dianggap belum cukup untuk menjadi Jumatan gitu. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi 2 orang juga udah cukup. 1 makmum, 1 jadi imam, udah langsung khotib. Boleh. Kalau di hutan cuma berduaan, yuk Jumatan yuk. Boleh tuh. Ya. Udah nggak usah yang lama-lama, yang wajib-wajibnya aja, yang Arabnya doang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selesai. Allahu Akbar. Boleh. Boleh. Bapak kalau lihat misalnya Jumatan di Bogor, biar tentu ya, tempat mana itu ada. Itu pakai bahasa Arab. Cepet ya. Yang lama apa? Zikirnya, ibadahnya, saya heran itu Pak. Di daerah itu jam 11 atau setengah 11 itu udah penuh ini Pak. Semua udah zikir. Ada yang baca Quran. Itu Pak. Tapi begitu Jumatan, anak muda tuh pakai bahasa Arab. Selesai. Allahu Akbar. Udah sholat. Gitu loh. Jadi yang lama itu menunggu datangnya waktu sholat Jumat. Jadi petani-petani itu sudah mandi. Jadi kalau pagi-pagi di daerah juga ya begitu. Misalnya habis subuh nih, mereka nggak mandi. Saya pernah di kampung ya di daerah gunung itu Merbabu itu di bawahnya, jadi Kopeng. Nah, sholat 3 naik atas itu. Pagi-pagi kita kan biasa mandi ya, mandi dingin banget, mandi di air pancuran gitu, mandi dulu. Nah orang-orang enggak mandi, pada heran dia udah mandi. Karena apa? Orang-orang itu pada pergi ke sawah.
ke kebun bakau, pada pergi. Nah mandinya itu bentar menjelang misalnya sholat zuhur gitu ya, atau menjelang sholat zuhur mandi mereka. Jadi pada saat sholat zuhur itulah gitu mereka. Karena memang kan kalau dilihat-lihat kan di antara ini ya ada beberapa sholat yang paling utama ya, yang di dalam hadis itu kalau nggak salah itu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat isya. Nah, 3 waktu sholat inilah sholat yang dianggap sebagai sholat yang paling utama gitu. Kalau zuhur kenapa? Di situ disebut dengan waktul hajirah. Sholat zuhur itu dengan tahjirah. Kenapa disebut hajirah? Hajirah itu orang itu lari dari panas. Di saat terik matahari, orang pasti mencari perlindungan untuk nggak kepanasan. Nah, di saat itulah yang sangat utama juga untuk kita melakukan sholat dan doanya, insya Allah terima. Ya insya Allah mustajabah. Apalagi kalau di Masjidil Haram kita sholat di tempat tawaf, panas itu Pak. Atasnya panas, bawahnya dingin. Begitu kita sujud itu lantai itu marmer, dingin banget Pak. Nggak tahu tuh dinginnya kenapa itu ya? Ada itu kali AC kali ya? Marmernya ya? Secara khusus dikatakan dari Pak Yunani. Oh, ya mungkin marmer yang kualitas tinggi kali ya Pak ya? Ya itu. Soalnya saya sholat di situ diusir sama askar karena di jalan. Torik. Ya, suruh pergi gua ke depan. Torik. Nah, terus ya amam. Depan. Torik, nggak boleh di jalanan, nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi putus sudah itu safnya itu, karena ini untuk jalan, jadi nggak boleh selalu di tempat jalan itu kan dia bayar. Jadi karena di jalan misalnya ada yang kan jalan dengan ini, torik, malah disuruh ke depan, mana sebuah di tempat tawaf gitu. Karena waktu itu datangnya agak telat gitu. Waktu itu masih posisi kita boleh dalam posisi pakai baju apa aja bisa ke tempat tawaf. Kalau sekarang harus pakai pakaian ihram, nggak bisa ya kalau sekarang. Baik, kita lanjutkan. Sumara fawajadan nasa qad sallu. Oh ini balik. Kemudian dia pergi untuk melakukan sholat berjamaah dengan para jamaah yang lain. Fawajadan nasa qad sallu. Kemudian dia menemui atau mendapati orang-orang sudah sholat. Allah azza wa jalla mithla ajri man shallaha wa hadaruha. Allah tetap kasih dia pahala ya, Allah azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha perkasa, pahala seperti pahala orang yang sholat dan hadir pada waktu itu di masjid itu. La yanqusu dzalika min ajrihim syai'an, tidak mengurangi itu, yaitu hal itu ya, dari pahala mereka sedikit pun, syai'an, sedikit pun. Jadi maksudnya pahala mereka itu pahala para jamaah yang sudah sholat dan juga sudah hadir di masjid itu. Jadi ya, tapi jangan kita kemudian cari akal, ya, kita jalan mencari ini nggak kebetulan, ini kebetulan Pak ya. Enggak tiap hari telat melulu gitu, ini kebetulan ya, artinya manroha gitu ya, kemudian mendapati kalau saking jauhnya tuh rumah dari masjid ya, begitu dia berjalan udah selesai ya. Kadang-kadang kan kita kan malu juga kan ya, ada perasaan malu, padahal ini ada hadisnya, nggak usah malu, udah langsung masuk aja, datang sholat sendiri nggak apa-apa, atau nyari jamaah yang lainnya ya. Apalagi kalau ada jamaah yang mau untuk ikut bersama dengan orang yang baru tadi, ya itu sunnah hukumnya bagi yang sudah sholat ya, melakukan sholat berjamaah lagi sekali lagi ya. Tapi bagi dia hukumnya sunnah ya. Artinya kita sholat jamaah ini sudah selesai nih, kita pulang ke rumah, anak dan istri kita belum sholat, Bu, iya jadi imam dong ya, iya kan udah sholat. Tapi nggak apa-apa, itu dibolehkan. Ya, ada seorang sahabat yang begitu boleh. Jadi sholat aja bareng sama
istri sama anak, tapi niat bapak sunnah, gitu ya. Maghrib berjamaah imamat sunnah, gitu. Bukan wajib lagi. Baik, jadi ini Pak, jadi tidak akan mengurangi sedikit pun. Ya, keterangannya di sini ada nih. Jazaun ala niyatihi wa sa'yihi. Jazaan ini, jazaan ala niyatihi wa sa'yihi, sebagai balasan atas niat dan usahanya untuk datang. Betul, itu udah dapat pahala, bayangkan. Dapat pahala, tapi jangan usaha terus kayak gitu. Mohon maaf ya, kalau usaha terus, wah enak juga dapat pahala juga. Itu sama aja dengan gitu. Kalau belum baru berniat saja Allah kasih pahala. Mau niat ini, mau niat itu, tapi nggak melakukan. Wah saya mau niat amal tapi nggak, cuma niat doang. Ya Allah juga tahu lah, Allah Maha tahu kalau kita main-main atau memperbaikan. Tapi kalau kita enggak, insya Allah Allah akan memberikan pahala. Naik kendaraan nggak ada. Nah di sini nggak ada nih. Yang kendaraan nih naik motor nggak dijelaskan. Ini dulu memang belum ada motor, belum ada ini. Tapi kalau unta mungkin sudah ada kali ya. Tapi kalau unta rata-rata perjalanannya jauh, bukan dekat. Kalau cuma 1 kilometer mah itu ya nggak jauh itu. Soalnya ada sahabat yang jauh dulu juga lumayan di kelompok Baninya dia. Terus dia bersolat bersama Rasulullah. Setelah sholat bersama Rasulullah, terus kemudian dia minta di semacam diijazahkan lah ibaratnya. Ya saya ijazahkan kamu ibaratnya menjadi imam untuk kelompokmu. Jadi dia buru-buru untuk ingin, karena kelompoknya atau Bani ya, Bani siapa saya lupa, itu ada juga kelompok Bani Salim kalau nggak salah itu Sulaim ya. Dia pergi karena mereka sedang menunggu dia, karena saya menjadi imam di sana gitu. Kemudian dia sholat, dia jadi imam di sana. Nah itu boleh juga kalau waktunya panjang ya. Dulu pasti saya yakin para sahabat dan orang-orang yang sudah masuk Islam dan yang jaraknya agak jauh itu ingin sekali sholat berjamaah dengan Rasulullah, ingin sekali, sehingga berbondong-bondong mereka dari Bani ini, dari Bani itu, dari Bani itu, mereka datang ya. Maka wajar kalau ada ada misalnya orang Badui yang datang yang macam-macam sampai pipis sembarangan dan sebagainya. Itu kejadian-kejadian seperti itu ada gitu. Dan Rasulullah itu pemaaf sekali gitu orangnya, dan nggak langsung dimarahi gitu. Bahkan ketika Rasulullah jadi imam, ada satu hadis itu ya, bahwa gimana, ada tuh ini wala tasbiquni fala tasbiquni inni imamukum, sesungguhnya aku ini imam kalian ya fala tasbiquni, maka kalian jangan mendahului aku ya. Terus kalau Rasulullah mengatakan inni arakum ya min amami wa min warai, kata Rasulullah, aku tuh melihat kondisi kalian, sekalipun aku itu menghadap ke depan, tapi aku melihat apa yang kau lakukan di belakang. Luar biasa ya, karena itu mukjizat dari Allah. Ngeri kita ya kalau sholat bersama Rasulullah. Ini sholat kita kayak apa nih, dia tahu. Sehingga wajar kalau Rasulullah kemudian kaget saat ada seorang sahabat membaca doa iftitah berbeda dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu kita belajar tentang doa iftitah itu ya, oleh seorang sahabat baca doa iftitahnya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai segitu aja itu. Kaget itu. Setelah selesai, manil qail kada wa kada, siapa yang membaca seperti ini nih? Takut semua tuh. Tapi lama-lama akhirnya ada yang menjawab, ana ya Rasulullah. Dipuji sama Rasulullah. Futihat abwaabus samaa.
ya, terbuka itu pintu langit di sana, dan kemudian malaikat itu berlomba-lomba untuk menghampiri ucapan bacaan itu. Jadi bacaan-bacaan itu naik ke atas, Pak. Itu di sana. Dan malah dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah kan bacaan itu yang dibaca oleh Rasulullah kan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, itu yang dibaca oleh Rasulullah. Tapi doa iftitah yang seperti Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wasilah itu sahabat yang membacanya. Terus ditambah juga yang riwayatnya Ali bin Abi Thalib, wajjahtu wajhiya lilladzi faqara samawati wal ardi hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Kalau di ayatnya wa ana awwalul muslimin. Ya kalau nggak salah gitu ya, wa ana awwalul muslimin. Saya termasuk orang yang paling dahulu masuk Islam gitu. Itu juga itu kata-kata dari Al-Qur'an kemudian dibaca oleh Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi banyak hal yang kemudian dilakukan oleh para sahabat, tapi Nabi kemudian membolehkan dan mengiyakan bahkan memujinya. Ya itu termasuk ada bacaan-bacaan tertentu. Jadi Rasulullah itu melihat kondisi daripada jamaah makmumnya. Sama juga ketika bersolawat juga. Karena kan ayatnya jelas ya, surat Fatir ayat 10 saya sudah pernah sering sampaikan ya. Surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu wa yarfa'u. Ya kan? Nah, kepadanya yaitu kepada Allah naik semua perkataan yang baik dan juga amal soleh yang kita lakukan, dan Allah angkat ke atas. Tidak pengen kita baca ini Pak, naik ke atas Pak, langit sana, nyampe ya. Walaupun sesungguhnya Allah itu dekat ya, Allah itu sebenarnya dekat min hablil warid ya, itu dari urat nadi kita ya. Tapi sesungguhnya Allah juga ya dikatakan di dalam Al-Quran itu ya, adalah arsyistawa ya, Allah itu bersemayam di atas arsy, bersemayam. Ada juga yang berpendapat itu Allah tidak bertempat, karena tempat itu Allah yang menciptakan ya, udara, tempat Allah ciptakan. Makanya kita harus mensucikan Allah dari segala bentuk tempat. Ya, Allah duduk di aras, duduknya bagaimana ya? Ya itu nggak bisa dihitungkan. Udah artinya perlu ada takwil. Ya, takwil itu artinya mengalihkan makna yang sebenarnya kepada makna yang tidak sebenarnya ya, maknanya. Yaitu artinya diartikan Allah berkuasa di atas aras. Ya, Allah berkuasa di atas aras. Seperti juga ini ya, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Padahal ada satu ayat mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang dapat menyerupainya. Dia tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamainya. Di surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang satu sekufu dengannya. Ya, maksudnya ada juga yang artinya tidak ada yang menyerupainya. Ya. Seseorang pun. Baik, terkait dengan ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini kayaknya udah ya Pak ya, tapi nggak apa-apa ya. An Jabir tadi dari Abu Dawud, Abu Nasir naskan dari sahabat Jabir. Qala kanat yaruna na'iyatan il masjid faradna an nabi Abu Yutana fanaqtariba minal masjid fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna lakum bi kulli khutwatin darajatan wa fi riwayatin ya bani Salimah diyarakum tuktab atharukum faqalu
maka yasuruna anna kunna tahawwalna. Rawahus Syaikhani. Nah ini terkait seorang sahabat, para sahabat Nabi yang rumahnya jauh, pengen jual rumahnya dan mendekat ke Masjid Nabawi. Begitu. Nah ini dari Jabir. Kanat diyaruna, rumah kami naiyatan, jauh, adalah rumah kami itu jauh dari masjid. Al-masjid, anil masjid. Masjid apa ini? Ba'idatun anhu, jauh darinya, ya maksudnya jauh dari Masjid Nabawi. Faradna an-nabiyah, maka kami ingin untuk menjual rumah-rumah kami dan kami mendekat ke Masjid Nabawi, masjid ini. Ya. Fanahana Rasulullah, lalu Rasulullah melarang kami. Jangan, ngapain dijual rumah kamu gitu. Nah, innalakum bikulli khotwatin darajatan. Sesungguhnya 1 derajat bagi kalian untuk setiap kali 1 langkah. Jadi 1 langkah kamu jalan dari jauh sana sini mendapatkan 1 derajat. Bapaknya mendapatkan banyak tadi ya. Derajat berapa kali itu langkahnya sana. Kalau ada 100 Pak Samsul jauh 500 Pak. Oh, lebih jauh lagi itu. Ya. Apalagi disunahkan jalannya berbeda, ya kan? Pasti jalannya beda lah banyak. Ya, kan nggak sama kan Pak? Jalannya ke sana ke sini kan? Ya. Kalau bisa dibedain, jalannya tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri, gimana? Gitu, pulangnya nanti sebelah kiri. Sunahnya begitu kan? Kalau bisa lebih jauh kata Bapak. Ya Pak Sabdul, ngadap ke sana aja. Oh bisa ya, benar Bu. Bisa ya Pak? Iya bisa ke belakang, langsung ke rumah. Ya itu ada itu ya Pak. Tapi jauh Pak. Agak gelap tapi kan situ ya. Oh ada lampu ya. Harus terang saya. Kalau dulu gelap saya gelap situ. Iya bisa langsung nyampe ke rumahnya apa itu ya. Zaini sama Pak Dasuki itu ya di situ. Iya, silakan Pak nanti sebelah sini. Tapi rata-rata ke sana lebih jauh. Baik kalau mau ingin praktekkan ya. Nah ini Rasul melarang. Ya Bani Salimah, wahai Bani Salim, ya Salim. Dia rokum, sesungguhnya rumah-rumahmu itu. Diyarukum ya ay ilzamuha wa la tatahawwalu anha, tetaplah kalian di rumahmu itu, jangan kalian pindah, kata Nabi. Sesungguhnya rumahmu itu tuktab ya, tuktab azarukum, dicatat bekas-bekas kalian, azarukum 11-nya, khotowatikum zahaban wa iyaban, jadi bekas-bekas itu artinya langkah-langkah kakimu baik pergi maupun pulangnya, pulang perginya itu zahaban wa iyaban. Jadi pulang perginya itu langkah-langkahmu itu dicatat oleh malaikat Allah. Oh, ini ayatnya ini. Ini hadisnya ya Pak. Faqalu, mereka pun lalu menjawab, maka yasuruna anna kunna tahawwalna, tetapi kami lebih senang kalau kami pindah gitu. Jadi mereka pengennya itu dekat dengan masjid ya sebenarnya beruntung nih rumah-rumah di sini dekat masjid, beruntung harusnya ring 1 harusnya udah harus sini ya, ring 1 ini kalau Masjid Nabawi di sini ini ring 1 ini mahal loh. Tanah dekat Masjid Nabawi sama tanah dekat Masjidil Haram mahalnya luar biasa Pak. 1 meternya berapa tuh harganya ya? Bisa ratusan juta Pak. Hotelnya juga mahal. Ya, hotelnya mahal. Kemarin saya umroh alhamdulillah tuh dapat di hotel jam itu. Iya, tower itu, jam tower itu. Mahal itu. Membayarnya 31 juta, 32 juta.
Wah, dekat di Masjid Nabawi dekat, di Mekah juga dekat banget. Turun langsung halamannya gitu. Tapi tetap saya nggak mau sholat di atas, mendingan sholat di bawah. Nggak mau, enakan di bawah kan. Baik, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat memberikan satu motivasi, terutama bagi para jamaah yang mungkin ya belum untuk melangkahkan kakinya ke sini. Barangkali mungkin kita husnuzon saja, ada yang melangkahkan kakinya ke Masjid Raya Al-Kautsar, ya ada yang melangkahkan kakinya masjid-masjid yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.